لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأكارم لهذه الإذاعة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكعادتنا في هذا البرنامج النافع الماتع المفيد بإذن الله تبارك وتعالى، سنتناول حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حلقة هذا اليوم سنتناول حديثا عظيما في باب عظيم جامع لأمور من أبواب الخير العظيمة، وهو حديث ثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya seluruhnya. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh membuka pengajiannya dengan memberi salam kepada para pendengar sekalian dengan ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya insyaallah dalam program kita kali ini, pengajian kita kali ini seperti biasanya kita akan menyampaikan satu hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan dijelaskan oleh beliau dengan panjang lebar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah hadis yang sangat agung, yang mengandung banyak faedah dan mengandung banyak kandungan yang insyaallah akan beliau sampaikan sebentar lagi. وقبل الدخول في حديث اليوم أبدأ بمقدمة بين يدي الحديث، وأقول أيها الإخوة المستمعون، كما نعلم جميعا أن الناس ولا سيما في زماننا هذا يهتمون اهتماما كبيرا بلغة الضمان، والأمور المضمونة معتبرة عندهم ويعتنون بها، وهذا أمر معروف تماما ونشاهده كثيرا في بيع الناس وشرائهم وعموم تجاراتهم. ونلاحظ أن السلع والبضائع المضمونة والتي عليها ضمانات في المكانة عند الناس ليست كالسلع التي ليس عليها ضمان، وهذا يؤكد شدة اهتمام الناس بالشيء المضمون أكثر من غيره مما ليس كذلك. هذا مع التفاوت في هذه البضائع والسلع في مصداقية الضمان. أحيانا يقال إن هذه البضاعة مضمونة وتتلف بسرعة وتكون اللغة ليست صادقة، لكن إذا كان صاحب الضمان معروفا بالصدق متحليا بالوفاء والأمانة، وكانت الأمور التي ينال بها الضمان سهلة وميسرة، فإن هذا مما يزيد إقبال الناس على هذا الأمر المضمون. هذه مقدمة بين يدي حديث عظيم سنستمع إليه بعد قليل. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum beliau menyampaikan isi daripada hadis yang sangat agung ini, beliau menyampaikan sebuah mukaddimah, yaitu pengantar. Beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya kita sekarang ini semuanya tahu, apalagi di zaman kita seperti ini, kita tahu bagaimana perhatian orang-orang terhadap yang namanya jaminan atau yang namanya garansi. Kalau kita perhatikan, terutama tatkala dalam jual beli, transaksi jual beli, orang-orang sangat memberi perhatian yang sangat kuat terhadap masalah garansi. Kalau ada barang yang ada garansinya, ada dhamannya, ada jaminannya, ya, maka orang-orang akan beli barang tersebut. Berbeda dengan barang yang tidak ada jaminannya, tentunya orang tidak akan beli. Hal ini semakin membuktikan dengan kuat bahwasanya perhatian orang-orang terhadap jaminan itu, terhadap garansi sangat besar. Kemudian ternyata
garansi juga itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Kita dapati sebagian barang tertulis jaminannya demikian dan demikian. Bahwasanya barang jaminan mutu mungkin 2 tahun lagi baru rusak, ternyata baru dipakai, baru sebentar sudah rusak. Ini menunjukkan bahwasanya garansinya itu tidak benar, jaminannya itu tidak benar, tidak menunjukkan kebaikan barang tersebut. Oleh karena itu, ini juga diperhatikan oleh masyarakat. Akan tetapi, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika yang menjamin itu dikenal selalu benar, ya, tidak seperti jaminan-jaminan yang palsu, garansi-garansi yang palsu, tapi kalau yang menjamin itu selalu dikenal dengan perkataan yang benar, kemudian untuk meraih jaminan tersebut juga mudah, maka perkaranya semakin mudah lagi ya. Kita lanjutkan pembahasan beliau. أيها الإخوة الكرام، كيف إذا عرفنا أن الضامن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وكيف أيضا إذا عرفنا أن المضمون جنة عرضها السماء والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ وكيف إذا كانت الأمور أو البنود التي ينال بها الضمان 6 بنود سهلة جدا، ليست صعبة ولا عسرة ولا شاقة، بل هي سهلة غاية السهولة على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه. Kemudian ikhwani fil akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, bagaimana lagi jika kita mengetahui ternyata yang menjamin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, yang selalu benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang menjamin. Kemudian perkaranya lebih menarik lagi, ternyata yang dijamin adalah surga. Rasulullah SAW menjamin surga. Surga yang arduhas samawati wal ard, yang lebarnya itu seluas langit dan bumi. Surga itu sangat luas. Lebarnya saja langit dan bumi, belum lagi panjangnya. Kemudian dalam surga, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Di surga itu Allah menyediakan bagi kita perkara-perkara yang sama sekali tidak pernah dilihat oleh mata kita. Kenikmatan-kenikmatan yang sama sekali tidak pernah didengar oleh telinga kita. Bahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut sama sekali tidak pernah terbetik dalam hati kita. Yang menjamin Rasulullah SAW, yang barang jaminannya adalah surga, kemudian syarat untuk mendapatkan jaminan tersebut ternyata mudah. Syarat untuk peroleh jaminan tersebut ternyata sangatlah mudah. Liman yassarahullah, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. والآن نستمع إلى نص الضمان، وفيه الضامن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن المضمون دخول الجنة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم جميعا بدخولها وأن ينجينا من النار. وفيه بنود الضمان، البنود التي إذا فعلها الإنسان كان من أهل هذا الضمان ومن الداخلين فيه، يسر الله تبارك وتعالى لنا ولكم ذلك. روى الإمام أحمد في المسند وغيره من أهل العلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي 6 من أنفسكم. وفيه التنصيص على أن بنود الضمان 6، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرقم في البداية حتى نضبط الأمر ونعتني بالبنود عناية دقيقة، فهذا العدد مطلوب والعناية بهذه الأمور مطلوبة. اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم.
Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Sekarang kita mendengarkan tentang teks daripada garansi tersebut, teks daripada jaminan tersebut. Kita ketahui bersama yang menjamin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barang jaminannya adalah surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan para pendengar sekalian untuk masuk ke dalam surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari api neraka yang sangat pedih. Kemudian juga tersebutkan dalam teks tersebut syarat-syarat dhaman. Apa saja bunutnya, apa saja syarat-syaratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk memudahkan kita memenuhi persyaratan tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian juga diriwayatkan oleh yang lain dari para ahli ilmu, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminlah bagiku 6 perkara dari diri kalian. Berikanlah kepadaku jaminan 6 perkara dari diri kalian, adman lakumul jannah, maka aku akan menjamin bagi kalian surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di awal hadis ini bilangan 6, sittan kata beliau. Ini menunjukkan persyaratan agar kita bisa memperoleh jannah, memperoleh jaminan, kita harus memenuhi 6 persyaratan yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebutan angka 6 ini bukan sia-sia, tapi agar kita memperhatikan dan benar-benar kita berusaha untuk memenuhinya. Penuhilah bagiku 6 perkara, adman lakumul jannah, maka saya akan menjamin bagi kalian surga. Apa yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usduqu idza haddatstum. Hendaknya kalian jujur tatkala kalian berbicara. Wa aufu idza wa'adtum. Dan hendaknya kalian memenuhi janji jika kalian berjanji. Wa addu idza tumintum. Dan hendaknya kalian menunaikan amanah jika kalian diberi amanah. Wahfazu furujakum. Dan hendaknya kalian menjaga kemaluan-kemaluan kalian. Wa guddu absarakum. Dan hendaknya kalian menjaga pandangan-pandangan kalian. Wa kufu aydiyakum. Dan tahanlah tangan-tangan kalian. أخي المستمع، يا من تريد لنفسك الفوز برضا الله والفوز بجنته والنجاة من عقابه، أنصحك أن تضبط هذه البنود وأن تعتني بها واكتبها عندك. اكتب هذه البنود 6 عندك في ورقة حتى لا تنساها، وجاهد نفسك مجاهدة تامة على العناية بها والمحافظة عليها. وانتبه أن الأمر ضمان بضمان، اضمنوا لي أضمن لكم، فإن وفيت وفي لك، وإن ضيعت فأنت الذي حرمت نفسك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهو ضمان بضمان ووفاء بوفاء، كما هو واضح في قوله: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. Wahai para pendengar sekalian, ya, wahai orang yang menghendaki bagi dirinya kemenangan dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari beliau, dari Syekh, hendaknya kalian menulis bunut ini, menulis syarat-syarat agar kita bisa memperoleh barang jaminan yang telah dijamin oleh Rasulullah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tulis 6 persyaratan ini dalam kertas agar kita tidak melupakannya. Kemudian kita berusaha untuk memahaminya, memperhatikannya, dan untuk mengamalkannya. Perkaranya yang disebutkan dalam hadis ini, perkaranya adalah jaminan dengan jaminan. Kalau kita menjamin bagi Rasulullah, kita melakukan 6 perkara, maka jaminan dari Rasulullah akan datang, yaitu kita mendapatkan surga. Kalau kita berhasil mendatangkan jaminan tersebut, bisa melaksanakan 6 perkara tersebut, maka tentunya Rasulullah tidak akan berdusta. Maka surga akan datang menemui kita. Namun jika ternyata kita
melalaikan 6 perkara tersebut, maka sungguhnya kita sendiri yang telah menghalangi diri kita dari masuk dalam surga. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Seluruh umatku masuk dalam surga. Seluruh umatku pasti masuk dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat bingung, mereka bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Barang siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu, barang siapa yang taat kepada kaum masuk surga, dan wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan masuk surga. ثم لنلاحظ الرقم في البداية. قال اضمنوا لي ستا، فهي 6 من الأعمال ما أيسرها، وأمور من أبواب الخير سهلة على من سهلها الله سبحانه وتعالى عليه. من قام بها في حياته وحافظ عليها إلى مماته فالجنة له مضمونة وسبيله إليها مؤكدة مأمونة. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Kemudian ikhwani fillah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di awal hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 perkara. 6 perkara yang kalau kita perhatikan merupakan amalan-amalan yang sangat mudah. Sangat mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melaksanakan 6 perkara tersebut dalam kehidupannya di dunia dan dia terus menjaga 6 perkara tersebut sampai akhirnya dia meninggal, maka jelas dan pasti dia pasti masuk surga. Jaminan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti, tidak diragukan lagi dia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id." Dan surga pun didekatkan kepada orang-orang mukmin dan tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Dan ini adalah perkara yang telah dijanjikan bagi setiap orang-orang yang kembali dan menjaga. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam hal yang gaib, yaitu tatkala dia bersendirian tidak ada yang tahu. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang penuh dengan inabah. Dikatakan kepadanya, udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dzalika yaumul khulud, ini adalah hari yang abadi. Seorang masuk surga maka akan abadi kekal dalam surga selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki dalam surga tersebut, wa ladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan kenikmatan. وأيضا أنبه الإخوة المستمعين جميعا إلى أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وعدم استسلام، لأن الأمور التي تعصف بالإنسان وتصرفه عن الخير وتعيقه عن المحافظة والثبات كثيرة جدا، وخاصة في زماننا هذا زمن الفتن التي تعصف بالناس وتصرفهم عن الحق والهدى، وتجد الإنسان يرى طريق الحق أمامه لكن ينحرف عنها يمينا وشمالا بسبب كثرة الفتن والصوارف التي تجرفه وتعصف به عن الحق والهدى إلى واد سحيق والعياذ بالله. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya kita benar-benar harus bermujahadah, bersungguh-sungguh dan tidak menyerah. Untuk bisa menjalankan 6 perkara ini, ingat kita harus bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin dan jangan menyerah. Kenapa? Karena beliau mengingatkan zaman sekarang ini penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan. Apalagi zaman kita sekarang ini zaman fitnah. Betapa banyak kita dapati seorang, ya, dia tahu di depannya ada jalan kebenaran. Di depannya ada thariqus shawab, tapi dia berpaling. Pergi ke kanan, pergi ke kiri. Kenapa? Karena terlalu banyak rintangan, terlalu banyak hambatan, terlalu banyak hal-hal yang bisa menggelincirkan dia, yang bisa merayu dia, sehingga dia berpaling daripada jalan kebenaran. Oleh karena nasihat beliau, kita dari sekarang benar-benar berniat, kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan 6 perkara yang telah disebutkan. والآن
نبدأ في بنود الضمان. فمع البند الأول وهي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أصدقوا إذا حدثتم. وهذا فيه أهمية محافظة المسلم على الصدق، وأن يكون دائما مع الصادقين وفي ركبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيجاهد نفسه على أن يكون من ركب الصادقين، لا أن يكون من ركب الكاذبين، لأن ركب الصادقين ركب يذهب إلى الجنة، والكاذبين يفضي بهم كذبهم إلى النار والعياذ بالله، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. Sekarang kita masuk pada pembahasan terperinci tentang enam perkara tersebut. Yang pertama, persyaratan pertama untuk bisa mendapatkan jannah, surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usduqu idza haddatstum. Hendaknya kalian jujur tatkala kalian berbicara. Hal ini benar-benar menunjukkan akan pentingnya kita selalu menjaga diri untuk bisa berjujur dalam berkata. Dan juga berusaha untuk senantiasa bersama dengan rombongan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Oleh karena itu rombongan orang-orang yang jujur, maka perjalanan mereka pasti menuju surga. Adapun rombongan orang-orang yang dusta, maka perjalanan mereka ujung-ujungnya akan masuk ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Wajib bagi kalian untuk jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Sebaliknya, barang siapa yang berdusta, maka akan mengantarkan dia kepada api neraka. والمسلم قد يواجه في هذه الحياة بعض الأمور التي ربما يريد أن يتخلص منها أو يربحها بزعمه بالكذب، ويرى أن الكذب هو الحل، لكن الكذب خيبة وحرمان وعقوبة على الإنسان في الدنيا والآخرة. والمآلات الحميدة دائما وأبدا مع الصدق وفي ركب الصادقين، والصدق منجاة والكذب خيبة. Seorang muslim terkadang dalam kehidupan dunia ini menghadapi permasalahan-permasalahan yang sangat sulit. Dan dia merasa kalau dia berdusta, dia akan selamat dari permasalahan-permasalahan tersebut. Banyak orang seperti itu. Dengan dusta sudah dia selamat, tidak akan ditanya, tidak akan ditangkap. Dia ingin bebas dari kesulitan-kesulitan hidup, maka dia pun berdusta. Namun Syekh mengingatkan bahwasanya sungguhnya as-sidq adalah manjat, bahwasanya kejujuran itu merupakan jalan keselamatan. Kita harus yakin bahwasanya kejujuran itu jalan keselamatan, dan kedustaan khaybah, bagaimanapun seorang merasa kedustaan itu akan menyelamatkannya, tapi sebenarnya pada hakikatnya kedustaan itu akan merugikannya. Yang menyelamatkannya adalah kejujuran bagaimanapun kondisi kita. والآن ننتقل إلى البند الثاني من بنود الضمان، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وأوفوا إذا وعدتم. والوفاء بالوعد والالتزام بالعهد سمة من سمات المؤمنين، وصفة من صفاتهم، وعلامة من علامات المتقين، فهم لا يعرفون خلفا في الوعود ولا نقضا للعهود. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين عدم الوفاء بالعهد،
قال آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع المسلم. الوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع المسلم، حيث إنها تشتمل أو تشمل سائر المعاملات. فالمعاملات كلها والعلاقات الاجتماعية والصلات كلها قائمة على العهود والوعود، وهي متوقفة على الوفاء. فإذا عدم الوفاء في المجتمع عدم الخير، وعدمت الثقة، وساء التعامل، وساد التنافر بين الناس. وبهذا نعلم أن الوفاء يجمع الناس ويؤلف بين القلوب ويحقق الخير للمجتمع. والمجتمع الوفي مجتمع مترابط متلاحم. والشخص الذي لا يتعامل مع الناس بالوفاء هو في الحقيقة يوجد في مجتمعه ثلمة وشيئا من التنافر. وعلى كل الوفاء صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، وهو سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. Kemudian perkara yang kedua dari 6 perkara tersebut, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aufu idza wa'adtum. Hendaknya kalian menunaikan janji kalian jika kalian telah membuat perjanjian. Sungguhnya menunaikan janji itu merupakan salah satu simah, merupakan salah satu sifat, ciri dari orang-orang beriman dan ciri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, namanya orang beriman, dia tidak akan menyelisihi janji. Orang yang beriman tidak akan menyelisih janji, apalagi sampai membatalkan janji. Sudah berjanji, tidak akan dia selisihi. Dan kalau sudah berjanji, tidak akan dia batalkan. Kenapa? Karena menyelisih janji, apalagi membatalkan janji, merupakan sifat-sifat orang munafik, bukan sifat-sifat orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqin as-salas. Sungguhnya tanda-tanda orang yang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berkata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia menyelisihi. Inilah sifat orang munafik. Wa idza tumina khan, dan jika dia diberi amanah dia berkhianat. Orang mukmin tidak akan menyelisih janji. Yang menyelisih janji adalah orang-orang munafik. Kemudian beliau mengingatkan, Syekh Hafizahullah mengingatkan bahwasanya penunaian janji, ya, menunaikan janji itu merupakan sifat yang sangat pokok dalam masyarakat Islam. Kita ketahui bahwasanya alaqah hubungan-hubungan yang ada dalam hubungan kemasyarakatan itu dibangun di atas perjanjian, dibangun di atas transaksi, ya. Dalam jual beli banyak sekali perkara-perkara yang berjalan di masyarakat dibangun di atas perjanjian, dibangun di atas akad, di atas transaksi. Dan hal ini sangat menunjukkan dibutuhkan adanya penunaian dalam melaksanakan janji-janji tersebut. Jika dalam masyarakat ada penunaian terhadap janji-janji atau akad-akad yang berjalan di antara mereka, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang saling bersatu, yang tidak ada permasalahan di antara mereka. Berbeda dengan masyarakat yang ternyata personel-personelnya itu menyelisih janji. Orang yang menyelisih janji dalam hubungan kemasyarakatan, dia akan menimbulkan tanafur, dia akan menimbulkan kejauhan di antara masyarakat, menimbulkan permusuhan di antara masyarakat. Oleh karena itu, beliau mengingatkan bahwasanya al-wafa' bil uqud atau bil uqud, bahwasanya menunaikan janji merupakan sifat yang sangat penting bagi seorang muslim dan juga sifat yang sangat penting dalam masyarakat Islami. والخصلة الثالثة أو البند الثالث من بنود الضمان أداء الأمانة. قال أدوا إذا اؤتمنتم. وأداء الأمانة من أعظم الصفات الخلقية التي مدح الله عز وجل أهلها وأثنى على القائمين بها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهي من كمال إيمان المرء وحسن إسلامه. وبالأمانة أيها الإخوة المستمعون يحفظ الدين، وبالأمانة تحفظ الأعراض، وبالأمانة تحفظ الأموال، وبالأمانة تحفظ الأجسام والأرواح، وبالأمانة تحفظ العلوم.
وإذا ضاعت الأمانة لدى الإنسان ولم يكن أمينا لا يبالي في أن يسيء إلى الدين، لا يبالي إلى أن يسيء إلى الأعراض، لا يبالي أن يسيء إلى الأعراض، لا يبالي إلى أن يسيء للأموال، أموال الناس، لا يبالي أن يسيء إلى أجسامهم، أيضا لا يبالي أن يسيء إلى العلم. الشخص الذي ليس بأمين يتكلم في أمور العلم ومسائل العلم بلا مبالاة. وكما أنه يوجد من يغش الناس في أمور البيع والشراء، أيضا يوجد من يغش الناس في أمور العلم. يكون الشخص ليس أمينا على أمور العلم وعلى مسائل العلم فيتكلم بغير أمانة، يتكلم وهو يعرف أن الذي يتكلم به غير صحيح ومخالف للحق والهدى، لكنه لكونه ليس أمين وله أغراض وله أطماع يتكلم في العلم بغير أمانة وبغير خوف من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الأمانة سبب أساس ورئيس في حفظ الدين وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأجسام وحفظ العلوم وغير ذلك. Kemudian perkara yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addu idza tumintum, yaitu menjaga atau menunaikan amanah, menjaga amanah. Syekh menjelaskan bahwasanya penunaian atau melaksanakan amanah, menjaga amanah merupakan sifat akhlak yang paling mulia. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melaksanakan amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu orang-orang yang mereka memperhatikan amanah-amanah mereka. Mereka menunaikan amanah-amanah mereka. Karena dengan amanah maka agama ini bisa terjaga. Kemudian a'rad, orang-orang juga bisa jaga. Harga diri dan martabat manusia pun bisa terjaga. Dengan apa? Dengan amanah. Kemudian juga jasad orang, arwah orang, ruh orang, nyawa orang bisa terjaga. Bahkan dengan amanah, ilmu juga bisa terjaga. Kalau kita perhatikan, jika seorang sudah kehilangan amanah, tidak amanah, maka orang tersebut akan bertindak semaunya. Kenapa? Dia tidak amanah, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak peduli jika dia merusak agama ini, tidak peduli. Dia tidak peduli tatkala dia merusak atau merugikan harta orang lain. Tatkala dia menjatuhkan harkat dan martabat orang lain, tidak peduli, ngomong seenaknya. Demikian juga orang yang tidak punya amanah, jika bicara tentang ilmu, maka dia tidak peduli dengan apa yang keluar dari mulutnya. Syekh Hafizahullah mengingatkan bahwasanya, kita tahu, di pasar sana, ada orang yang tidak amanah. Orang yang berbuat gish, berbuat curang, penipuan, tatkala melakukan jual beli. Tatkala bai' wa syira', tatkala melaksanakan jual beli, transaksi, dia berbuat gish, dia berbuat curang, tidak jujur, dusta, agar barangnya laku. Demikian juga mengenai masalah ilmu agama ini, ada orang yang tidak amanah. Ada orang yang tidak amanah yang menyampaikan ilmu. Dia tidak peduli dengan apa yang keluar dari mulutnya. Padahal yang disampaikan adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Bahkan terkadang dia tahu apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Namun karena mengikuti hawa nafsunya, karena dia punya tujuan-tujuan tertentu, atau mungkin karena ingin mencari pengikut, akhirnya dia berbicara tentang masalah agama tanpa amanah. Padahal dia tahu perkataan dia itu tidak benar. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وإذا سادت الأمانة في المجتمع عظم تماسك المجتمع وقوي ترابطه وعم فيه الخير والبركة. لكن والعياذ بالله إذا كان تعامل الناس مبني على غير الأمانة، سواء فيما يتعلق بالأموال أو ما يتعلق بالأعراض أو ما يتعلق بالعلوم أو غير ذلك، فإن الفساد يفشو والشر يعظم والمجتمع يصيبه الهلاك والعياذ بالله. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min man aminahun nas ala anfusihim wa amwalihim. Namanya orang beriman yaitu yang masyarakat atau manusia itu aman
dari gangguannya terhadap diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Itu seorang mukmin. Orang mukmin yang amanah. Jadi masyarakat tidak khawatir terganggu diri mereka dan juga tidak terganggu harta-harta mereka. Oleh karena itu beliau mengingatkan, jika amanah tersebar dalam masyarakat, ya, dan ini subhanallah sangat hilang ya di kalangan masyarakat, bahkan kalangan masyarakat muslim, namanya amanah sudah hampir hilang ya. Kata beliau, kalau seandainya amanah itu tersebar dalam masyarakat, maka kita akan dapati kebanyakan yang tersebar dalam masyarakat. Masyarakat juga akan penuh tarabut di antara mereka, saling bersatu, saling rukun di antara mereka. Berbeda dengan orang yang jika tidak amanah tersebar dalam masyarakat. Manusia tidak amanah, masyarakat tidak amanah, baik dalam perkara yang berkaitan dengan harta, maupun yang berkaitan dengan jiwa, maupun yang berkaitan dengan harga diri manusia, maupun yang berkaitan dengan agama dan ilmu agama. Kalau tidak ada amanah, ya, amanah sudah hilang dari masyarakat, maka yang akan timbul adalah kerusakan. Jangan dianggap sepele masalah amanah. Kalau amanah tidak ada dalam masyarakat, yang timbul adalah kerusakan. Yang timbul adalah keburukan, tersebar dalam masyarakat. Dan ini yang kita lihat di negeri kita sekarang ini. Tidak adanya amanah menimbulkan kerusakan dan menimbulkan keburukan yang tersebar di masyarakat kita. هذه ثلاث خصال بدأ هذا الحديث بها. قال اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم. أضداد هذه الخصال الثلاث جمعت في حديث واحد أوصافا للمنافقين. قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذه الثلاث هي أضداد هذه الثلاث التي سمعناها الآن في هذا الحديث. فإذا هذه الصفات الثلاث صفات لأهل الإيمان، وأضدادها صفات لأهل النفاق. Tiga perkara yang tadi telah kita sebutkan, yaitu bahwasanya jika kalian berbicara maka hendaknya kalian jujur, dan jika kalian berjanji maka ditunaikan, dan jika kalian diberi amanah maka ditunaikan. Ya, ini tiga perkara ini ya, tergabung jadi satu, lawannya tergabung jadi satu dalam satu hadis, yaitu tanda-tanda orang-orang munafik. Ya. Kalau tiga perkara ini merupakan tanda-tanda orang beriman, lawannya merupakan tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalatha, bahwasanya tiga tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu idza haddatsa kadzaba, jika dia berkata dia berdusta. Kemudian jika dia wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khan, dan jika dia diberi amanah dia berkhianat. Ya. الآن ننتقل إلى الخصلة الرابعة أو البند الرابع من بنود الضمان، حفظ الفرج. قال واحفظوا فروجكم، أي احفظوها من أن تفعل الحرام أو تقع في الفاحشة والباطل. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Dan perkara yang keempat, kata Rasulullah SAW, ihfadhu furujakum, hendaknya kalian menjaga kemaluan-kemaluan kalian. Jadi perkara yang keempat ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu hendaknya kita menjaga kemaluan kita, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan keji, dalam perbuatan kemaksiatan yang berkaitan dengan kemaluan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati zina. Bukan jangan mengerjakan, janganlah kalian mendekati zina. Sungguhnya zina itu merupakan pekerjaan yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bisa menjaga kemaluan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul ahdun." Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka. Mereka tidak membiarkan kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka. Adapun orang-orang yang menghendaki di balik itu, ya, ingin memuaskan hawa nafsunya bukan kepada istri-istri mereka, faulaika humul ahdun, mereka adalah orang-orang yang telah berbuat atau melampaui batas.
ومما يدل على خطورة الزنا والعياذ بالله أنه جاء في القرآن وفي السنة قرينا للشرك. قال الله: ونحن نعلم أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وفي الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. Kemudian di antara perkara yang menunjukkan bahayanya zina, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan zina, menyebutkan zina digandengkan dengan kesyirikan. Padahal kita tahu bahwasanya kesyirikan itu merupakan a'zam, merupakan dosa yang sangat besar. Tatkala digandengkan zina dengan kesyirikan, menunjukkan zina itu juga merupakan dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. "Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Dan tidak membunuh orang, jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa la yaznun," dan tidak berbuat zina. Lihat di sini Allah menggandengkan zina dengan kesyirikan. Syirik merupakan dosa terbesar digandengkan dengan zina, menunjukkan zina merupakan dosa besar. Dalam firman-Nya yang lain Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani," kata Allah Subhanahu wa taala, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzina tidak akan menikah kecuali dengan pezina juga atau wanita musyrik. Bayangkan Allah mengatakan laki-laki yang berzina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina juga atau dengan wanita musyrik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wazaniyatu la yankihuha." Demikian juga wanita pezina tidak akan menikahinya kecuali pezina juga atau laki-laki musyrik. Ini menunjukkan Allah menggandengkan antara zina dengan kesyirikan. Nabi SAW pernah ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Ini kesyirikan. Kemudian ditanya lagi, apalagi selanjutnya Rasulullah? Engkau membunuh anakmu karena engkau takut anakmu makan bersama engkau. Rasulullah ditanya lagi, "Tsumma ayun?" Apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Antuzaniya halilata jarik." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Di sini digandengkan antara zina dengan kesyirikan. يكفي بيانا ودلالة على قبح الزنا وعظم فداحته أن كل إنسان لا يرضاه لأمه ولا يرضاه لأخته ولا يرضاه لعمته ولا يرضاه لخالته. ولنستمع يا إخوان إلى حديث عظيم وعجيب في هذا الباب، أن في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام شاب فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. سبحان الله، جاء شاب ومتهيج ونفسه ثائرة تريد هذا الأمر، قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فصاح به الناس، لأن هذا كلام خطير جدا يقال بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فصاح به الناس وقالوا: ما يعني كف عن هذا الكلام، هذه كلمة زجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دروه. وهذا من رحمته ولطفه عليه الصلاة والسلام وحسن توجيهه ونصحه للناس. قال: دروه، ادنوا، اقترب مني. وهنا أيضا نتلمس في منهج عليه الصلاة والسلام منهج الرفق والنصح وحسن البيان والرحمة، فدنا حتى جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبه لأمك؟ يعني هذا الذي أنت تقول الآن أريد أن أفعله، أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا.
قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. فاكره لهم ما تكره لنفسك، مثل ما أن المسلم يحب لأخيه ما يحب نفسه، أيضا يكره لهم ما يكره نفسه. قال فاكره لهم ما تكره لنفسك وأحب لهم ما تحب لنفسك. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. انظر إلى أهمية طهارة القلب. والرجل هذا الغلام أدرك الأمر، قال ادعو الله أن يطهر قلبي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعا له بهذه الكلمات اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء، يعني ذهب كل هذا الأمر من نفسه. وأدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا جميعا أيها الأخوة المستمعين أن يغفر ذنبنا وأن يطهر قلبنا وأن يحصن فرجنا إنه سميع مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cukup bagi kita untuk menunjukkan jeleknya zina, buruknya zina, kejinya zina, yaitu bahwasanya setiap manusia tidak ridha kalau zina itu ibunya berzina, kalau adik perempuannya berzina, kalau bibinya berzina, tantenya berzina. Tidak ada yang ridha. Seandainya ibu kita berzina, kita tidak mau. Ini menunjukkan zina itu keji dan sangat buruk. Dalam satu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ada seorang pemuda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih muda, masih semangat, syahwatnya masih besar. Dia berkata, "Ya Rasulullah, idzan li fi zina." Kata dia, "Ya Rasulullah, tolong izinkan saya untuk boleh berzina." Laki-laki ini masih muda dan syahwatnya sudah berkobar dan ingin berzina. Makanya dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal di hadapan para sahabat yang lain dia mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Fasaha bihin nas, maka orang-orang pun berteriak. "Mah," kata orang-orang, "diam engkau. Jangan ngomong seperti itu." Karena kalimat ini kalimat yang sangat keji. Bagaimana dia minta izin kepada Nabi? Ternyata minta izin untuk berzina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Daruhu udnu." Kata Rasulullah sallallahu biarkan. Dekatilah aku. Inilah menunjukkan bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana menghadapi pemuda seperti ini dengan sikap yang sangat lembut. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Udnu, dekatlah kepadaku." Maka pemuda tadi pun duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekati Nabi, kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, mengajak untuk dia berfikir, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah kau mau kalau ibumu berzina? Kata dia, "La, saya tidak mau." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakadzalika an-nasu la yuhibbunahu li ummahatihim." Demikian juga masyarakat, mereka tidak mau kalau ibu-ibu mereka berzina. Pertanyaan kedua kata Rasulullah, "Atuhibbuhu li bintik, li ibnatik?" Apakah kau ridha kalau putrimu berzina? Kata dia, "Tidak ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga masyarakat semua tidak ada yang mau kalau putri-putri mereka berzina. Rasulullah bertanya lagi, "Atuhibbuhu li ukhtik?" Apakah kau ridha kalau saudara perempuanmu berzina, adik perempuanmu berzina, kakak perempuanmu berzina? Maka dia berkata, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakadzalikan nas la yuhibbunahu li akhawatihim." Demikian juga masyarakat, manusia tidak senang kalau saudara-saudara perempuan mereka berzina. Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kau suka atuhibbuhu li ammatik?" Apakah kau ridha kalau seandainya bibimu berzina, tantemu berzina? Dia berkata, "Tidak." Rasulullah SAW berkata, demikianlah manusia juga tidak mau kalau tante dan bibi-bibi mereka berzina. Fakrah lahum ma takrahu li nafsi. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu, bencilah ya, apa yang kau benci. Kalau mereka benci, maka engkau juga hendaknya benci. Dan sukailah apa yang mereka sukai. Kalau mereka sukai, maka sukailah perkara itu bagi dirimu. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian pemuda tadi berkata, "Ya Rasulullah,
Ud'ullaha an yutahhira qalbi. Kata dia Rasulullah ya. Doakanlah kepada Allah untuk mensucikan hatiku. Pemuda ini sudah sadar bahwasanya hatinya ternyata penuh dengan syahwat yang berkobar-kobar dan dia ingin berzina, makanya dia datang kepada Nabi untuk izin berzina. Maka dia tahu tidak ada jalan keluar kecuali Allah membersihkan hatinya. Dia pun minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doalah kepada Allah, berdoakanlah aku agar Allah mensucikan hatiku." Maka Nabi SAW pun meletakkan tangannya di atas dada pemuda tadi. Kemudian dia berkata, "Allahumma ghfir dzambah." Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini. Wa tahhir qalbah. Ya Allah, sucikanlah hati pemuda ini. Wa hassin farjah. Dan ya Allah, jagalah kemaluan lelaki ini, pemuda ini. Qala falam yakun ba'da dzalik yaltafitu ila syai'. Setelah itu, orang ini sama sekali tidak pernah kepingin sama sekali dengan perkara-perkara zina dan sebagainya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mensucikan hati-hati kita dan menjaga kemaluan kita. وأكبر واعظ الإنسان وزاجر في هذا الباب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه وأنه جل وعلا مطلع عليه فيجب عليه أن يستحي من الله الذي أعطاك العين وأعطاك الفم وأعطاك اليد وأعطاك الفرج وأنعم عليك بهذه النعم يراك. ولهذا يذكر أن رجلا جاء إلى أحد العلماء يستنصحه وقال إن نفسي تريد هذا الأمر. قال له افعل هذا الأمر في مكان لا يراك الله. قال ما أستطيع، أينما أكون الله يراني ويطلع علي. قال إذن افعل هذا الأمر ولا تستعمل فيه أي نعمة من نعم الله عليك. قال ما يمكن، لا يمكن أن أفعل إلا بنعمة الله علي. فقال ما تستحي من الله، تستعمل نعمة الله عليك فيما يغضب الله والله يراك ويطلع عليك. وأيضا يذكر أن رجل جاء لامرأة ترعى الغنم في الصحراء، وجدها وحدها وراودها عن نفسها. قال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، من أي شيء تخافين؟ لا يرانا إلا النجوم، نجوم السماء. قالت أين مكوكبها؟ أين خالق هذه الكواكب والنجوم؟ ألا يرانا؟ ألا يطلع علينا؟ أي أنه يجب علينا أن نستحي من الله سبحانه وتعالى. Dan beliau menjelaskan bahwasanya cukup bagi kita, membuat kita sangat takut, membuat kita untuk berpikir merenungkan akan buruknya zina. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Maka oleh karena itu hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pencipta kita yang telah memberikan kita kenikmatan berupa mulut, berupa penglihatan, kemudian juga yang telah memberikan kita kenikmatan yang banyak di antaranya kemaluan. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melihat kita? Maka hendaknya kita malu, jangan sampai kita gunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada seorang lelaki datang kepada salah seorang ulama dan dia mengatakan, "Wahai ulama, ya, bahwasanya wahai syekh," kata dia, "saya ingin berzina. Hati saya ingin berzina." Maka orang alim ini berkata, "Silakan kau berzina di tempat yang Allah tidak melihat engkau." Kata lelaki ini, "Tidak mungkin, saya mau berzina di mana? Di tempat manapun Allah pasti melihat saya." Kata orang alim ini, "Kalau begitu, silakan kau berzina tapi jangan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada engkau." Dia bilang, "Bagaimana mungkin? Saya berzina tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Semuanya, bibir saya, tubuh saya, kemaluan saya, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin saya berzina kalau begitu." Maka orang alim ini berkata, "Kenapa kau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kau tidak malu? Kau menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu bukan untuk bersyukur kepada Allah, malah untuk berzina, malah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena itu hendaknya kita malu, yakin bahwasanya Allah melihat kita. Allah melihat perbuatan kita. Dan Allah akan mencatat amalan kita dan Allah akan mintai pertanggungjawaban kita dimanapun kita berada. Allah pasti melihat kita. Disebutkan ada seorang laki-laki yang mendatangi seorang wanita yang dia itu penggembala kambing. Kalau tidak ada orang lain, maka dia pun mendatangi wanita tadi dan mengajaknya untuk berzina. Dia mengatakan, merayu wanita tadi dengan mengatakan,
wahai sang wanita, sungguhnya mari kita berzina. Tidak ada yang melihat kita kecuali hanya bintang-bintang. Maka wanita ini pun berkata, fa aina mukaukibuha? Mana pencipta bintang-bintang tersebut? Bukankah Allah melihat kita? Maka laki-laki ini pun kaget, tersentak dengan pertanyaan wanita ini. ولهذا ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن أن العلماء أجمعوا على أن أكبر واعظ وأعظم زاجر وأكبر موعظة هي علم العبد بأن الله يراه. علم العبد بأن الله يراه، وإذا استقر في قلبك هذا الأمر أن الله يراك ومطلع عليك، وجد في قلبك خشية الله سبحانه وتعالى بالغيب والبعد عن الأمور التي تسخطه سبحانه وتعالى وتغضبه. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dalam kitabnya rahimahullah, dalam kitabnya Adwaul Bayan, menyebutkan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya perkara yang paling besar, yang paling merupakan mau'izah, nasihat kepada masyarakat, yang paling bisa melarang masyarakat untuk terjatuh dalam perzinahan, yaitu dalam kemaksiatan, yaitu bahwasanya keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat segala sesuatu. Melihat apa yang terjadi, melihat apa yang kita lakukan. Kalau seorang dalam hatinya sudah tumbuh perasaan ini, tertanam, tertancap dalam dadanya bahwasanya Allah Maha melihat segala sesuatu, melihat segala tindak tanduk dia, maka dia akan berhenti dari kemaksiatan. Ya. Kalau benar-benar tertancap dalam hatinya, dan akan timbul rasa takut dalam dirinya, meskipun dia fil ghaib, meskipun dia bersendirian, meskipun tidak ada orang yang melihat dia, tapi kalau tertancap dalam dirinya Allah Maha melihat dia, maka dia akan berhenti dari kemaksiatannya. ثم إن شهوة الفرج من أعظم ما ابتلي به الإنسان، وثورتها وإثارتها تؤدي بالإنسان إلى مسالك رديئة وإلى مهالك بعيدة، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. ولهذا مما ينبغي أن نحرص عليه جميعا التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. وفي هذا الباب أذكر لكم حديثا رواه النسائي بسند صحيح عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله علمني تعوذا أتعوذ به، وفي رواية علمني دعاء أنتفع به، فأخذ بيده ثم قال: قل أعوذ بك، وفي رواية اللهم عافني من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. Kemudian ikhwani fillah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya syahwat farj, syahwat dari kemaluan, itu merupakan bala yang paling besar yang menimpa seorang manusia, ya. Kalau seorang manusia telah ditimpa bala syahwat, ketahuilah bahwasanya dia sedang berada di dalam bala, ya, bencana yang sangat besar. Dan kita ketahui bahwasanya bencana ini akan mengantarkan dia ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, Syekh mengajak kita untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang sangat berbahaya ini, fitnah syahwat. Dalam suatu hadis dari Syakal bin Humaid radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata, wahai Nabiullah, alimni ta'awudzan ata'awwadzu bihi. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa yang bisa, suatu doa untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku bisa mengambil manfaat dari doa tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kedua tangannya kemudian berkata, "Qul a'udzubika." Katakanlah, a'udzubika. Dalam riwayat yang lain, Allahumma afini. Ya Allah, selamatkanlah aku. Min syarri sam'i. Dari jeleknya pendengaranku. Wa min syarri basari. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kejelekan pandanganku. Wa min syarri lisani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya lisanku. Wa min syarri qalbi. Dari buruknya hatiku. Wa min syarri maniyyi. Dan dari buruknya maniku. Ya. Wa السمع والبصر واللسان هذه منافذ، لأن الوقوع في هذه الفاحشة
تبدأ بسماع محرم أو تبدأ بنظر محرم أو تبدأ بحديث محرم ثم بعد ذلك تقع الفاحشة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ساء سبيلا. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan pendengaran, kejelekan penglihatan dan kejelekan lisan. Syekh menjelaskan bahwasanya 3 perkara ini, pendengaran, penglihatan dan lisan ini merupakan celah-celah yang menjerumuskan orang dalam perzinahan. Bukankah dengan pendengaran yang haram, mendengarkan kata-kata yang bisa menggejolak hati untuk berzina, atau melihat hal-hal yang bisa mengobarkan syahwat untuk berzina, atau pembicaraan yang diharamkan, berbicara dengan wanita yang bukan mahram kita, sehingga akhirnya menjerumuskan seorang ke dalam perzinahan yang kata Allah Subhanahu wa taala, fahisyatan wa sa'a sabila. Yang zina itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan jalan yang paling buruk. ولهذا الذي يريد السلامة منه لا بد أيضا أن يغلق المنافذ بالسماع المحرم والنظر المحرم، خاصة الآن القنوات الفضائية والإنترنت والمناظر المشينة القبيحة، النظر إليها يحرك في الإنسان ويحرك في قلبه طلب هذه الفاحشة. ولهذا سيأتي معنا في الحديث غضوا أبصاركم. Oleh karena itu barang siapa ingin selamat dari perzinahan, maka hendaknya dia menutup celah-celah ini yang bisa mengantarkan dia dalam perzinahan. Menjaga matanya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya. Apalagi zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Kita tahu zaman sekarang ini tersebar parabola, kemudian channel-channel TV yang semuanya menyebarkan, mempertontonkan, memamerkan aurat-aurat wanita, mengobarkan syahwat-syahwat para penontonnya, internet, komputer dan yang lainnya. Oleh karena itu seorang yang ingin bisa menyelamatkan dirinya dari perzinahan, maka dia harus menjaga pandangannya. Sebagaimana akan datang dalam perkara yang berikutnya dari hadis ini, kata Rasulullah SAW, wa ghuddu absarakum. Hendaknya kalian menjaga, menundukkan pandangan kalian. وفي حفظ الفروج حفظ للنسل ومحافظة على الأنساب وطهارة للمجتمع وسلامة من الآفات والأمراض. Kemudian beliau mengingatkan bahwasanya dengan adanya penjagaan masyarakat dari perzinahan, tidak menjaga kemuliaan mereka, maka ini memberikan faedah-faedah yang banyak, di antaranya menjaga keturunan, kemudian juga bisa mempertahankan nasab yang baik, kemudian menjaga kebersihan masyarakat dan keselamatan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. والآن ننتقل إلى الخصلة الخامسة من خصال الضمان وبنود الضمان العظيمة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام غضوا أبصاركم، والمراد أي من النظر إلى الحرام. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية الكريمة. وغض البصر فوائده عظيمة جدا، فهو يورث العبد حلاوة الإيمان ونور الفؤاد وقوة القلب وزكاء النفس وصلاحها، وفيه وقاية للنفس من التطلع للحرام والتشوف للفاحشة والباطل. Kemudian ikhwani fillah, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada perkara yang kelima, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghuddu absarakum. Hendaknya kalian menundukkan pandangan kalian. Maksudnya apa? Dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan untuk menjaga kemuliaan-kemuliaan mereka, karena perkara itu, tindakan mereka itu adalah azka lahum, lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Demikian juga, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah juga kepada wanita-wanita mukminah. Jadi bukan cuma laki-laki yang diperintahkan, wanita-wanita mukminah juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemuliaan mereka. Sehingga akhir ayat
Allah ini di pembukaan ayat Allah menyebutkan perintah kepada laki-laki dan wanita mukmin dan laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya sungguhnya ghaddul basar, menundukkan pandangan akan memberikan faedah yang sangat banyak. Di antaranya orang yang menjaga pandangannya akan mendapatkan nikmatnya iman. Akan mendapatkan nikmatnya iman. Akan mendapatkan hatinya suci. Berbeda dengan orang yang mengumbar pandangannya, dia akan kehilangan nikmat iman. Dia akan mengetahui hatinya penuh dengan kegelisahan. Ya. Kemudian orang yang menjaga pandangannya akan bisa menjaga dirinya untuk tidak ingin melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengumbarkan pandangannya, maka dia selalu ingin terus melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat yang lebih dan dia akan kehilangan nikmatnya, manisnya iman. ومعنى قوله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي من النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة. وهذا المنع للنفس من هذا النظر المنهي عنه هو في الحقيقة صيانة للإنسان من الوقوع في الفاحشة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك أي الحفظ للأبصار والحفظ الفروج أزكى لهم أي أطهر وأطيب وأنمى لأعمال الإنسان. Adapun makna dari firman Allah Subhanahu wa taala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah bagi orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka, yaitu maksudnya apa? Menjaga diri mereka dari memandang hal yang diharamkan, memandang aurat-aurat tidak boleh dipandang, kemudian memandang kepada wanita-wanita ajnabiyah yang bukan mahram mereka, mereka umbarkan pandangannya melihat wanita-wanita cantik yang bukan mahram mereka yang ajnabiyah, ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak boleh kita melihat anak-anak yang sangat tampan, laki-laki yang sangat tampan yang terkadang bisa menggerakkan syahwat. Ini semua dalam rangka untuk menjaga manusia, menjaga kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang keji, perbuatan zina. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika azka lahum. Maknanya dzalika athhar lahum, yaitu perkara ini yaitu menjaga pandangan itu lebih bersih, lebih suci bagi mereka. والخصلة السادسة من خصال الضمان وبنوده كف الأيدي. قال وكفوا أيديكم أي عن إيذاء الناس أو الاعتداء عليهم أو التعرض لهم بسوء. والمؤذي لعباد الله يمقته الله، يبغضه الله ويبغضه الناس وينبذه المجتمع، وهو دليل على سوء الأخلاق وانحطاط الآداب. بينما إذا كف الإنسان أذاه عن الناس دل ذلك على نبيل أخلاقه وكريم آدابه وطيب معاملته وحظي بعظيم موعود الله سبحانه وتعالى في ذلك. Dan perkara yang keenam yang terakhir yaitu kata Rasulullah SAW, "Kufu aidiakum," yaitu tahanlah tangan-tangan kalian. Artinya jangan sampai kalian mengganggu manusia. Ya. Kita tahu bahwasanya orang yang mengganggu manusia yang lain, ya, menyulitkan mereka, mengganggu mereka, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan murka kepada mereka. Bahkan bukan cuma dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat pun benci dengan orang yang mengganggu. Kalau ada orang yang meresahkan, mengganggu masyarakat, maka masyarakat semuanya akan benci sama dia. Dan keburukannya ini menunjukkan bahwasanya dia memang buruk dan akhlaknya sangat jelek serta otaknya yang tidak beres. Adapun orang yang bersifat yang baik kemudian berbuat baik kepada masyarakat, ini menunjukkan bahwasanya otaknya itu benar, otaknya cerdas, akhlaknya yang mulia. ثم إن الإنسان إذا أكرمه الله وكف أذاه عن الناس وزاد على ذلك بأن حرص على إبعاد الأذى عن الناس، ليس فقط يكف الأذى، لا أيضا يحرص على إبعاد الأذى عن الناس ويميط الأذى عن طريقهم. هذا ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. قد جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق، يعني في وسط الطريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخله الله الجنة.
Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala memulihkan seorang hamba, ya, maka hamba tersebut bukan hanya mencegah dirinya untuk tidak mengganggu orang. Bahkan seorang hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, berusaha untuk menghilangkan gangguan yang bisa mengganggu orang lain, yang bisa mengganggu masyarakat. Dia tidak tentram kalau ada gangguan yang akan mengganggu masyarakat. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq." Seorang laki-laki sedang melewati suatu jalan, di tengah jalan rupanya ada tangkai pohon yang bisa mengganggu orang. Maka apa kata orang tersebut? Dia tidak sabar tatkala melihat ada tangkai pohon yang bisa mengganggu orang. Kata dia, "Wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimin." Kata dia, demi Allah, saya akan menghilangkan, menjauhkan tangkai pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. La yu'dhihim, agar tidak mengganggu kaum muslimin. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'adkhalal jannah, maka orang ini pun masuk ke dalam surga. أيها الإخوة المستمعون، هذه خصال عظيمة أكرمنا الله سبحانه وتعالى جميعا بسماعها في هذا اللقاء. وأقول في ختام هذا المجلس أيها الإخوة المستمعون، هذه أبواب الجنة أمامنا مشرعة، ومناراتها وعلاماتها ظاهرة، وسبيلها ميسرة، فلنغتنم ذلك قبل الفوات، ولنستكثر لأنفسنا من الخير قبل الممات. Para ikhwah sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai alhamdulillah di penghujung kajian kita pada pertemuan kita kali ini dengan membahas 6 perkara yang merupakan sifat-sifat orang mukmin. Kata Syekh Hafizahullah, kata dia, alhamdulillah pintu-pintu surga telah terbuka dan jalan-jalan untuk masuk surga telah jelas. Lakukan 6 perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sudah jamin dalam hadisnya bahwasanya kita akan masuk ke dalam surga, dan alhamdulillah jalannya mudah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudahkan kita untuk bisa melaksanakan 6 perkara ini dan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Demikian saja kajian kita pada sore hari ini, dan insyaallah kita akan mendengarkan pertanyaan dari para pendengar sekalian. Wa as'alullah an yajma'ana wa iyyakum jami'an fi jannatin na'im wa yuwaffiqana لييسر لنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله تعالى أعلم. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua, ya, penerjemah maupun syekh, para pendengar sekalian. Allah mengumpulkan kita semua dalam surganya yang sangat kita harapkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita, memudahkan kita untuk mengamalkan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka yang sangat pedih. Demikian saja, wallahu taala a'lam. Nah, demikian ikhwatal Islam, akhir dari pembahasan pada malam hari ini yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Dan selanjutnya kami persilakan untuk Anda yang akan bertanya, dan tentunya untuk memperdalam pembahasan, pertanyaan Anda disesuaikan dengan kajian kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan pendengar. Ada Ibu Nani di Kota Depok, dipersilakan. Mau menanyakan ini, Ustaz, ketika kita ingin mendapatkan pahala sedekah dari memberikan hutang kepada orang lain, iya, bagaimana tetap dapat pahala tersebut, sedangkan kebanyakan dari yang dipinjamkan jarang yang memenuhi janjinya, malah kadang ingkar janji, ya. Nah, bagaimana kita juga bersabar terhadap orang-orang yang seperti tersebut, agar ketika kita meminjamkan dapat pahala sedekah, bukan malah mendapatkan dosa. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزا الله السائلة خيرا على هذا الحرص والرغبة في معاونة الناس ومساعدتهم. قد جاء في الحديث: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على مسلم يسر الله له في الدنيا والآخرة. فهذا باب خير وباب عظيم من أبواب البر تشكر السائلة عليه. ووجود خطأ من بعض الناس قل هذا أو كثر لا يمنع الإنسان عندما يطمئن إلى أخيه عندما يقترض منه أو يستلف منه بعض المال أن يعطيه حاجته إذا كان الأمر متيسرا عنده. ووجود بعض الناس الذين لا يلتزمون ولا يفون هذا حقيقة يؤثر جدا
حتى إن بعض الناس ربما زهد من أصحاب الأموال، ربما زهد في قرض إخوانه ومساعدتهم، مما جعل بعض الناس يذهبون إلى القروض المحرمة الربوية والعياذ بالله، التي تجلب عليهم الهلاك والشر والضرر في أموالهم. ولكن نقول يبقى التعاون وسد حاجات الإخوان، ويمكن للإنسان أن يضع بعض الضوابط مثل يعني كفالة أو رهن أو أشياء تعين وتساعد على سداد حاجته، وإذا لم تسدد فلا يضيع له شيء، حتى الذي يضيع في الدنيا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. Syekh menjelaskan bahwasanya ini pertanyaan yang bagus dari Bu Nani, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati beliau dan yang menunjukkan bahwasanya penanya ini sangat semangat untuk membantu kaum muslimin, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa baiknya. Kemudian kata beliau, ya, mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membantu seorang hamba selama hambanya tersebut membantu hamba-hamba yang lain, bantu manusia yang lain. Oleh karena itu, hendaknya ibu tetap semangat untuk memberi utangan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Adapun adanya wujud atau adanya kesalahan dari sebagian manusia, sebagian orang yang mungkin malas untuk mengembalikan, meski banyak atau sedikit orang-orang tersebut, jangan sampai hal ini mematahkan semangat ibu untuk memberi bantuan kepada saudara muslim yang butuh bantuan. Bisa jadi yang datang kepada ibu nantinya orang yang benar-benar akan menepati janji. Maka jangan ditutup pintu untuk membantu orang lain. Kemudian Syekh menjelaskan memang akibat ulah sebagian orang yang tidak membayar utang atau menunda-nunda pembayaran utang akhirnya menjadikan orang-orang yang berduit, kaum muslimin yang berduit, enggan untuk membantu kaum muslimin yang butuh bantuan. Sehingga kalau ada orang minta utang, dia tidak kasih sama sekali. Hal ini akhirnya apa? Menyebabkan orang-orang pun pergi ke praktek-praktek yang haram, seperti riba, pinjam uang di bank, ya. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke orang soleh tidak dikasih utangan. Jadi padahal dia terdesak, kebutuhannya sangat mendesak, akhirnya dia pun nekat pergi ke tempat-tempat yang haram, ke bank dan yang lainnya. Oleh karena itu, Syekh mengingatkan, adanya kesalahan seperti ini jangan sampai akhirnya memutuskan semangat ibu untuk membantu orang lain. Kemudian saya ingatkan, bisa jadi ibu meletakkan dhawabit, meletakkan cara-cara, mengadakan cara-cara agar mereka tidak melanggar janji. Contohnya misalnya, ibu minta dari mereka misalnya rohan, minta jaminan dari mereka. Kalau mereka ingin pinjam duit, minta jaminan supaya mereka iltizam, supaya mereka menepati janji. Kita minta barang, mana minta seperti kita gadai, mana gadaiannya, mana barangnya, mana jaminannya. Baru kita kasih pinjaman agar mereka tidak menyelisih janji. Kalaupun kata Syekh, kalaupun seandainya ternyata mereka menyelisih janji dan tidak bayar utang, ingatlah apa yang telah ibu korbankan tidak akan hilang. Nah, Allah akan menggantikannya di dunia, apalagi di akhirat. Kalau hilang di dunia pun tidak akan hilang di akhirat, semuanya tercatat sebagai amalan soleh ibu. Demikian saja. Baik, selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan dari penelpon. Ada Bapak Firmansyah di Kota Tangerang. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya nih. Bagaimana dengan seseorang yang sudah balik, kemudian ia menginginkan pernikahan, namun ia tidak bisa karena kefakiran, kemiskinan. Tolong jelaskan tentang ini. هذا السؤال يدل على خير ورغبة صادقة، والإنسان ينبغي أن يستغل إقبال نفسه على الخير ليصلح نفسه ويبعدها عن الفتن. فعليه أن يفعل أمورا عديدة. الأول الدعاء، والدعاء مفتاح كل خير. يسأل الله عز وجل أن يحصن فرجه وأن ييسر أمره وأن يسهل زواجه، ويدعو الله صادقا ملحا على الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني يحافظ على العبادة، ولا سيما الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يحافظ عليها في أوقاتها وسننها وواجباتها وأركانها، يعتني بالصلاة عناية عظيمة، ويعتني بفرائض الإسلام. الأمر الثالث يبتعد عن الأسباب التي
تؤدي إلى المحرم من صلات محرمة أو مشاهدات محرمة أو سماعات محرمة أو غير ذلك يغلق هذه المنافذ. ثم أيضا رابعا يعمل بالوصية التي جاءت في الحديث الصحيح عندما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Kata beliau bahwasanya pertanyaan ini menunjukkan tujuan yang baik dari sang penanya, di mana dia ingin menjauhkan dirinya daripada kemaksiatan, ya. Oleh karena itu Syekh mengingatkan orang yang hendak menjauhkan diri dari kemaksiatan, ya, maka hendaknya dia melakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemaluannya dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan dia untuk segera menikah. Dan ingat doa yang benar-benar doa yang menunjukkan orang yang benar-benar berharap dan minta-minta, merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya dia menjaga salatnya, perhatian salat. Salat tepat pada waktunya, secara berjamaah diperhatikan dengan benar-benar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar", bahwasanya salat itu bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Yang ketiga, kata Syekh, dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dia kepada syahwat dan pada keperbuatan kefasikan, perbuatan yang keji. Misalnya, hendaknya dia menjaga pendengarannya dari mendengarkan hal-hal yang bisa menggelorakan syahwatnya, bisa menggejolak syahwatnya. Kemudian juga menjauhkan dirinya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengobarkan syahwatnya. Dia jauhi ini semua. Dan yang keempat, hendaknya dia mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda sekalian, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu bisa menjaga kemaluan dan bisa menundukkan pandangan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam yastati' fa 'alaihi bisyam, fa innahu lahu wija." Dan adapun barang siapa yang belum mampu untuk menikah, ya, belum mampu untuk menikah, maka wajib bagi dia untuk berpuasa, ya. Wajib bagi dia untuk berpuasa karena puasa itu merupakan benteng baginya. Taib. Untuk selanjutnya masih dari penelpon ada Bapak Abu Rizal di Lenteng, Jakarta Selatan. Kami persilakan untuk Bapak, silakan. Ini adakah doa-doa agar istri anak sama anak-anak terlindung dari maksiat dan ngikutin jalur salaf? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Rizal. الأدعية في هذا الباب كثيرة جدا، لكن من الأدعية المهمة المحافظة على الذكر في الصباح والمساء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تقول وتعود أولادك أن يقولوا في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا الذكر والدعاء عجيب جدا وعظيم، ويحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل يوم في الصباح وفي المساء، ويعود أولاده على ذلك. وكل مرة يخرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. والأدعية في هذا الباب كثيرة، لكن هذان الدعاءان عظيمان في هذا الباب، ومر معنا في الشرح بعض الأدعية. Kata beliau banyak doa, tapi kata beliau wasiatkan jangan lupa ada satu doa yang sering dibaca dan merupakan zikir pagi petang, ya. Dan hendaknya bapak-bapak sekalian, ya, terutama penanya, untuk mengajarkan anak-anaknya untuk berdoa dengan doa ini. Mengajarkan keluarganya, istri dan anaknya untuk berdoa dengan doa ini, yaitu Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dini wa dunyanya wa mali wa ahli, Allahumma astur awrati wa amin rawati, Allahumma hafadni min bayni yadayya wa min khalfi wa min tahti wa an aqtala min tahti. Doa tersebut mungkin Bapak bisa lihat di buku-buku doa, insyaallah Bapak akan dapatkan tentang bab zikir pagi petang. Kemudian juga
Dan itu harus dihafal dan diajarkan kepada anak dan istri bapak dan anak bapak untuk selalu membaca doa tersebut pagi dan sore hari dan berusaha untuk memahami maknanya ya. Kemudian di antara doa lagi kata beliau, setiap keluar rumah jangan lupa untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Itu di antara doa keluar rumah yang hendaknya juga dibaca dan bapak nanti bisa lihat dalam buku-buku doa dan berusaha juga untuk memahami maknanya. Kemudian juga di antaranya doa yang tadi telah kita sebutkan dalam tatkala kita menjelaskan hadis, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani dan seterusnya. Nanti Bapak bisa dengarkan lagi pengajian ini dan berusaha untuk menghafalkan doanya. Taib, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Yang pertama dari Ibu Lina, kami sampaikan informasi adalah seorang Nasrani ya. Dan alhamdulillah juga merupakan pendengar Radio Roja dan berupaya untuk mendapatkan kebenaran tentang agama Islam ini. Yang bertanya, Ustaz, kenapa di dalam negara yang mayoritasnya Muslim seperti Indonesia ini, kebanyakan kaum Muslimin dan juga pemerintahnya jarang di antara mereka yang berkata jujur ataupun yang menunaikan amanah. Sementara di negara-negara yang di luar Islam, mereka menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Demikian. السائلة تسأل وتذكر أنها تجد في بعض من يتعامل معهم من المسلمين أو من المنتمين للإسلام من يخل بهذه الآداب العظيمة التي ذكرت في هذا الحديث. والذي أحب أن أبينه أن كل مبدأ وكل عقيدة وكل ديانة على وجه الأرض يوجد في المنتمين لها من هو محافظ ومن هو مضيع ومن هو مفرط تماما. هذا موجود ليس في الإسلام الدين الحق بل في الأديان الأخرى أيا كانت سواء النصرانية أو غيرها. يوجد من هو متمسك بالدين تماما ويوجد من هو مفرط ويوجد من هو مضيع تماما ويوجد من هو تارك أصلا فهذه أمور معروفة ومتقررة يعني ليست خافية وتقل في مكان وتزيد في مكان ولا تعتبر في مقياسا. المقياس هو هذا الذي سمعته السائلة من دين الإسلام مما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البرنامج هو برنامج للتواصل مع المسلمين ومع غيرهم حتى يستفيدوا وينهضوا بأنفسهم لتحقيق هذه المبادئ الرفيعة ويتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم ويتعوذوا بالله من النفس الأمارة بالسوء وأن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى للتوفيق لهذا الخير وهذا الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده. وهذه أيضا دعوة لكل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في إسلامه وأن يحرص على المحافظة على آداب دينه ليكون مثالا صحيحا للإسلام ولكي لا يؤتى الإسلام أيضا من قبله. حفظ الله سبحانه وتعالى الجميع وأسأل الله عز وجل أن يوفق هذه السائلة لكل خير. Kata beliau menasihati mengatakan bahwasanya ibu ini menjelaskan bahwasanya dia mendapati sebagian orang yang mungkin ibu ini bermuamalah dengan mereka orang-orang Islam, ternyata mereka tidak melaksanakan adab-adab yang sangat agung yang tadi telah tersebutkan dalam hadis yang kita jelaskan tadi. Mereka tidak amanah, mereka menyelisih janji, padahal mereka orang-orang Islam. Saya menjelaskan bahwasanya demikianlah keadaan orang-orang yang mengaku beragama. Dalam agama apa saja, baik agama Islam, agama yang benar maupun agama-agama yang lain, ada orang-orang yang mereka memang KTP-nya Islam, tapi belum tentu mengamalkan Islam. Mungkin ada yang mengamalkan dengan baik, benar-benar beriltizam, berusaha melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Ada yang cuek dengan Islam, bahkan ada yang meninggalkan Islam, hanya tinggal KTP-nya saja. Demikian juga agama-agama yang lain. Oleh karena itu beliau mengingatkan bahwasanya yang menjadi patokan dalam ajaran Islam bukan pelaku atau bukan personil daripada orang-orang Islam. Karena tadi kita katakan, personil orang yang mengaku beragama Islam bermacam-macam modelnya. Ada yang benar-benar Islam diamalkan dan ada yang meninggalkan Islam. Oleh karena itu menjadi patokan adalah
hadis yang tadi telah kita sampaikan. Itulah ajaran Islam. Itulah ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita menjaga amanah dan kita jujur dalam berkata. Kemudian kata Syekh, ini barnamij acara yang kita lakukan ini, insyaallah 2 kali dalam sepekan, dalam rangka untuk menasihati kaum muslimin agar mereka kembali kepada ajaran Islam, ajaran Nabi mereka, agar mereka berkata jujur, agar mereka menunaikan amanah, agar mereka melaksanakan adab-adab Islam yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan barnamij ini juga, acara ini juga mengajak kaum muslimin ya, untuk agar mereka bisa menjadi contoh bagi umat yang lain, contoh yang benar, bukan malah menjadi malapetaka bagi umat yang lain sehingga umat yang lain menjauh dari Islam gara-gara perbuatan mereka. Ini nasihat kepada kaum muslimin agar mereka bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi umat-umat yang lain. وأذكر بآية كريمة في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فهذه الفضائل والثواب والأجور التي أعدها الله سبحانه وتعالى أعدها لمن يعمل بالإسلام. لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مسلم حتى يفوز بهذا الثواب، بل لا بد من العمل ليفوز بثواب الله سبحانه وتعالى. Terakhirnya Syekh mengingatkan tentang sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih. Artinya bahwasanya perkaranya bukan angan-angan kalian atau angan-angan ahlul kitab. Ya. Allah menjelaskan barang siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas. Sebagaimana barang siapa melakukan kebaikan maka akan dibalas. Jadi perkaranya bukan karena kita mengaku Islam atau karena kita menginginkan surga. Perkaranya kalau kita beramal kita akan dibalas. Beramal keburukan dibalas dan beramal kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat dari seorang pendengar di Jakarta. Ustadz, bagaimanakah kalau kita berjanji yang kemudian setelah dipikirkan akan menimbulkan kemudaratan untuk diri kita? Apakah kita boleh membatalkan janji tersebut? Dan apakah apabila kita membatalkan janji termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang munafik? Demikian, barakallahu fikum. قوله في الحديث آية المنافق 3 وذكر منها إذا وعد أخلف. المراد به أن يعد وهو من نيته عدم الوفاء. النية عدم الوفاء، يعني يعد وفي قرارة نفسه لا يريد أن يفي. ولهذا قال العلماء أن النفاق هو اختلاف الظاهر والباطن، يعني الظاهر وفاء والباطن عدم الوفاء. يقول أنا ملتزم بكذا وفي باطنه في قلبه ليس ملتزما. أما إنسان وعد ثم صار له ظرف منعه أو مثلا تبين له أن في مفسدة في هذا الشيء الذي وعد فيه وفي مضرة، هذه مسألة أخرى. Beliau mengingatkan bahwasanya para ulama menjelaskan dalam hadis yang menjelaskan tentang ayat munafik, idza wa'ada akhlafa, ayat tanda-tanda orang munafik jika dia berjanji dia menyelisihi. Maksudnya apa? Maksudnya orang munafik itu kalau dia berjanji sejak awal dalam hatinya dia sudah berniat untuk menyelisihi. Tatkala dia mengatakan saya janji begini dan begini, dalam hatinya saya akan menyelisihi. Itulah orang munafik. Itulah orang munafik. Adapun seorang makanya para ulama mengatakan an-nifaq itu ikhtilafuz zahir al-batin. Nifaq itu adalah perbedaan antara zahir dengan batin. Zahirnya dia mengatakan saya akan menepati janji, dalam hatinya saya akan menyelisih janji. Itulah nifaq, itulah kemunafikan. Adapun seorang muslim yang dia berjanji, kemudian dia pikir-pikir lagi ternyata janjinya itu mungkin akan mendatangkan mafsadah, atau karena ada kondisi-kondisi tertentu, situasi dan kondisi yang membuat dia tidak bisa menepati janji, akhirnya dia menyelisih janji, maka itu perkara lain. Itu bukan ayat dari tanda orang munafik. Baik, selanjutnya dari saudari Fitri di Kota Tangerang kembali kita angkat. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ana ingin tanya, jika seseorang dilanda kesulitan sehingga dia itu terpaksa untuk melakukan kebohongan, misalnya saja kepada sang atasan ya, supaya dia selamat sehingga dia harus terpaksa berbohong. Yang Ana tanyakan, bagaimana batasan kita untuk boleh diperbolehkan untuk berbohong? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الكذب لا يجوز للمسلم ولا يحل له أن يكذب إلا في حالات معينة
ومحددة جاءت فيها السنة، وهي حالات فيها مصلحة ظاهرة وبينة، وهي فيما جاء في الحديث أن نعم يعني لا يحل إلا في ثلاث: في الحرب، والحرب خدعة، وفي حديث الرجل مع زوجته، والصلح. نعم، والصلح بين المتخاصمين، مثل أن يكون في خلاف بين رجل وآخر فتقول له سمعت فلان يثني عليك ويذكرك بالخير، وحتى تؤلف بينهم وتصلح بينهم. وأيضا حديث الرجل مع زوجته أو المرأة مع زوجها فيما ينمي العلاقة والصلة بينهما ويقوي الأواصر. فأما ما سوى ذلك فلا يجوز. Beliau menjelaskan bahwasanya dusta itu adalah tidak diperbolehkan dan tidak halal, hukumnya haram, kecuali dalam perkara-perkara yang tertentu sebagaimana dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW, yaitu pada perkara-perkara yang maslahatnya jelas dan benar-benar nampak. Disebut dalam hadis bahwasanya dusta itu hukumnya haram kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama dalam peperangan, ya, dibolehkan seorang untuk berdusta. Yang kedua yaitu pembicaraan antara seorang suami dan istri. Seorang suami diperbolehkan untuk menambah-nambah perkataannya, ya, perkataan yang ada dustanya untuk menumbuhkan kecintaan istrinya. Demikian juga istrinya, ya, mungkin gombal-gombal sedikit untuk menambahkan kecintaan suaminya. Ini diperbolehkan, ya, untuk mempererat hubungan kasih sayang di antara mereka. Adapun yang ketiga yang diperbolehkan dusta yaitu tatkala untuk mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Maka misalnya dia ingin mendamaikan 2 orang bertengkar, dia datang kepada si A, dia mengatakan, oh si B telah memuji kamu, si B telah melupakan kesalahanmu. Demikian juga dia datang kepada si B, dia mengatakan sebaliknya, si A, ya, telah memuji kamu. Padahal si A tidak pernah memuji si B. Tapi dalam rangka untuk mendamaikan, maka diperbolehkan untuk berbohong. 3 perkara inilah yang diperbolehkan berbohong dalam syariat Islam. Baik, untuk selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon, ada Bapak Sufangat di Bekasi. Tadi masalah poin menundukkan pandangannya, itu saya ingin menanyakan, umumnya kalau di Indonesia sini ya, pada umumnya kalau kita keluar itu kelihatannya orang yang tidak Islam itu bertebaran di mana-mana. Terlebih lagi kalau kita mengendarai mobil atau gimana. Sepertinya setiap saat kita melihat yang seperti itu. Gimana sikap kita untuk menunjukkan pandangan seperti itu? Apakah kita masuk orang-orang yang berdosa atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulana di Indonesia إذا خرجنا من البيت لازم عورات النساء منتشرة ما يمكن نقوم بالبصر وماذا نفعل وكيف نغض أبصارنا وحالتنا هكذا في إندونيسيا إذا نسوق سيارة أمامنا خلاص ما نشوف السوق يعني شارع نصدم أمامنا ما نشوف ماذا نفعل. في القرآن الكريم آية أنصح أخي السائل بأن يتأملها، وهي قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا اتقيت الله جل وعلا وجاهدت نفسك فزت بإذن الله سبحانه وتعالى بالسعادة. لا تستسلم للواقع ولا تكن منهزما أمام الفتن وكثرتها، ولكن عليك بالمجاهدة، وإذا زادت الفتن في منطقتك تزيد أنت في المجاهدة. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا جاهد نفسه على غض البصر ولم يتبع النظرة، وإنما إذا وقعت عينه على شيء صد، لم يسترسل مع النظر ومتابعة النظر، وهو في هذه المجاهدة نفسه يثاب بإذن الله. Syekh menjelaskan kepada Bapak, ya, agar Bapak merenungkan ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan bagi dia jalan keluar. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Oleh karena itu hendaknya kita terutama di Indonesia tetap berusaha menjaga pandangan kita. Jangan sampai kita menyerah. Jangan kita katakan, wah kondisinya seperti ini, ya sudah kita lihat saja. Tidak. Kata saya tetap kita berusaha.
Dan Allah akan mengetahui usaha kita. Dan Allah akan memudahkan kita untuk bisa menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh berusaha untuk menempuh jalanku, maka kita akan tunjukkan jalan-jalan kebenaran. Oleh karena itu barang siapa yang berusaha, dan Allah mengetahui isi hati kita berusaha atau tidak. Kalau kita berusaha, Allah pasti kasih jalan keluar. Allah pasti akan mudahkan kita untuk menundukkan pandangan. Namun kalau kita sudah berusaha dan semaksimal mungkin berusaha, misalnya di depan kita ada aurat yang terbuka, maka kata Syekh, jangan kemudian tatkala terlihat oleh mata kita, kemudian kita terus-terus melihat, kita palingkan pandangan kita. Setiap terlihat oleh mata kita, jangan kita ikuti dengan pandangan yang lain, jangan malah kita menatapi. Kalau kita berusaha seperti ini, ya, berusaha untuk selalu malingkan pandangan, maka bukan cuma dikatakan kita tidak berdosa, bahkan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Jadi nasihat Syekh, jangan kemudian kita menyerah dengan kondisi, ya sudah kalau begitu kita umbar aja pandangan. Kenapa? Aurat sudah terbuka di mana-mana. Enggak, tetap kita berusaha dan bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Taib, Ustadz, untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari pendengar kita untuk malam hari ini dari Ibu Emir di Depok. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ana ingin tanyakan dengan Syekh adalah bagaimana sikap kita menghadapi perpecahan pemikiran, ya Ustadz, yang hubungannya tidak baik. Sementara kita harus talabil ilmi, sementara kita dibikin bingung dengan pernyataan bahwa si anu begini, jadi tidak bersatu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Masyayikh salafiyin di Indonesia, al-masyayikh di Saudi ya'rifun dhalik, wa nahnu nahzan jiddan wa nuridu natlub al-ilm, lakin hadha yaqul fulan kada wa fulan kada wa ansuridu wala min fatr nuridu kalam yani kathir tawil min al-shaykh fansahuna bi hadha hadhihi al-mashakil. أسأل الله الكريم أن يجمع القلوب على طاعته في الدعاء المأثور: اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. والفتن والخصومات والتنازعات تقع، والشيطان يحرش بين الناس ويفسد بين العلاقات ويوجد العداوات، والمسلم يحتاج أن يكون مجاهدا لنفسه على المحافظة على السنة والمحافظة على طلب العلم والمحافظة على ذكر الله جل وعلا وعلى العبادة. ولهذا يعني أنصح السائلة وغيرها أن تحفظ وقتها في طلب العلم نفسه دون الدخول في الخصومات، وتمسك كتاب الأربعين للإمام النووي وتجتهد في حفظه ودراسته، ولا بد أن له ترجمة باللغة الأندونيسية، وكذلك رياض الصالحين، وكذلك كتب العقيدة المفيدة على عقيدة أهل السنة تدرسها، وتجتهد في القيام بالعبادة، فرائض الإسلام وواجبات الدين، والبعد عن المحرمات والآثام، وأيضا تجتهد على أن تكون ناصحة لنفسها وناصحة لإخوانها ومتقية لربها سبحانه وتعالى، وتملأ وقتها بالخير، وتدعو أيضا لإخوانها بذلك، أن يجمع الله القلوب على الطاعة وأن يصرف عنهم ما قد يقع من عداوة أو خلاف أو شقاق. والحمد لله الجادة واضحة والطريق بينة ومعالم الأمر ظاهر، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لهداه، وأن يجمعنا على طاعته، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وأحب أن أنبه في نهاية هذه الحلقة أن لقاءنا في الحلقة القادمة سيكون عن حديث وموضوع نحتاج إليه جميعا. أعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون في تلك الحلقة القادمة إن شاء الله علاج للغضب، والغضب مشاكل في المجتمع وبين الناس، مشاكل شديدة، وكم من الأمور والخلافات والمصائب والدماء
بسبب الغضب، فسيكون حديث نافع ومفيد جدا ومعالجة للغضب في ضوء السنة النبوية ومن خلال كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلى أن ألقاكم على خير في الحلقة القادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertanyaan yang bagus dari Ibu ya. Syekh mengatakan bahwasanya bagaimanapun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyatukan hati-hati kaum muslimin ya. Namun beliau mengingatkan bahwasanya namanya khilaf pasti terjadi. Perpecahan pasti terjadi dan syaitan sangat semangat untuk memecahkan kaum muslimin. Apalagi orang-orang yang bertauhid, maka syaitan semakin semangat untuk memecahkan mereka, untuk menghancurkan hubungan yang mesra di antara kaum muslimin. Syaitan sangat resah kalau melihat ada kaum muslimin hubungan mereka baik, maka dia semangat untuk menghancurkan hubungan tersebut. Oleh karena itu Syekh menasihatkan kepada ibu, tidak usah ikut campur dengan urusan khilaf yang ada di antara kaum muslimin. Penuhi waktu ibu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tinggalkan nuntut ilmu. Kalau sampai ibu meninggalkan nuntut ilmu berarti telah terkena jerat setan. Oleh karena itu kata Syekh, ambil buku kitab Arba'in Nawawiyah. Ambil buku hadis Arba'in Nawawiyah, 40 hadis, 42 hadis, hafalkan. Habiskan waktu untuk menghafal. Baca lagi kitab Riyadhus Shalihin. Berusaha dipahami maknanya. Kemudian penuhi dengan ibadah, salat sunnah ya. Kemudian berusaha untuk pokoknya waktu dipenuhi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi waktu dengan kebaikan. Jangan sampai ikut campur dalam permusuhan, pertengkaran di antara para ustadz yang telah terjadi. Dan alhamdulillah kata Syekh, jalan kebenaran jelas. Namun taufik ya, petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mudah bagi dia untuk menempuh jalan kebaikan tersebut meskipun banyak perpecahan. Jadi nasihat Syekh intinya tetap saja menuntut ilmu, tetap beribadah dan berusaha berdoa, tetap berdoa kepada Allah agar menyatukan hati-hati kaum muslimin. Kemudian Syekh mengingatkan insyaallah pada pertemuan kita pekan depan insyaallah pada hari Ahad, Syekh akan menjelaskan tentang bagaimana hadis tentang bagaimana kita menghadapi penyakit masyarakat yang namanya marah ya. Ini insyaallah pembahasannya sangat menarik. Kenapa? Karena sikap marah atau suka marah ini merupakan salah satu penyakit yang mengakibatkan dampak keburukan yang sangat banyak. Di antaranya bisa terjadi pertumpahan darah, ya, bisa terjadi pertengkaran, bisa jadi permusuhan di antara kaum muslimin. Di antaranya apa? Karena mudah untuk marah. Oleh karena itu insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang masalah ghadab, yaitu bagaimana kita menghadapi penyakit ini. Insyaallah saya harap para pendengar sekalian untuk terus berpartisipasi dalam acara ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Demikian saja atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya.